Podcast Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa penonton setia podcast Seribu Parit. Nah, hari ini kita akan membahas lebih menarik lagi pembahasan kita di podcast Seribu Parit karena kita kehadiran bintang tamu spesial yaitu jurnalis senior, wartawan senior yang ada di Indragiri Hilir. Buat yang nggak tahu, hari ini kita kenalan bersama Bang Indra Effendi, selaku pendiri dan penggagas jurnalis Family Car atau GFC yang pada tahun 2022 lalu di Desember bertepatan dengan Piala Dunia. Ini banyak banget nih penonton yang menyaksikan launchingnya GFC ini. Karena kemarin kan sempat arak-arakan ya. Mobil yang luar biasa banyak sekali. Apa kabar Bang Indra? Alhamdulillah kabar baik Mas Ijul. Iya. Seperti yang Mas Ijul lihat lengkap semua ya. Mas Ijul. Oke, meskipun di apa namanya agak dekat dikit Bang katanya. Nah, meskipun masih di suasana pemilu yang masih panas padahal udah selesai, tapi masih kita lihat realcon dan quickcon yang masih bertebaran di sana sini. Ini hawa-hawa panas masih ada, tapi semangat Bang Indra untuk menulis dan segala macam, ikut organisasi GFC, pendiri dan penggagas juga masih membara juga ya Bang ya? Benar Mas, itu sudah panggilan jiwa. Oh iya, oke. Sebelum kita membahas dan ngobrol-ngobrol terkait GFC, apa itu sebenarnya GFC, kapan berdirinya, dan siapa orang-orangnya, dan lain-lainnya, kita mau ngulik dulu nih tentang Bang Indra ini adalah seorang wartawan atau jurnalis senior yang ada di Indragiri Hilir. Boleh cerita sedikit atau boleh panjang juga nggak apa-apa. Ini tentang apa sih, kenapa sih mau jadi jurnalis atau seorang wartawan gitu? Sebenarnya Mas Ijul cukup panjang. Kalau kita ceritakan mungkin waktu kita yang terbatas ini nggak cukup. Tapi saya akan cerita singkat dan inti-intinya. Tadi Mas Ijul tanya kenapa saya tertarik jadi jurnalis, ya kan? Sebenarnya apapun profesinya, saya rasa itu adalah profesi yang mulia. Betul. Apalagi jurnalis menurut saya adalah salah satu profesi yang menjadi pilar demokrasi. Menyampaikan fakta, peristiwa yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Situlah awalnya terpanggil saya menjadi jurnalis. Namun sebelum itu Mas Ijul, saya tidak langsung ujuk-ujuk menjadi jurnalis. Banyak tahapan yang saya lalui. Pertama, mungkin saya menjadi loper koran. Oh, tapi berhubungan juga berarti ya dengan media. Ya, karena saya mau jadi jurnalis, waktu itu saya belum punya pengalaman. Oke. Sementara jurnalistik itu adalah orang-orang yang dianggap memiliki satu langkah kemampuan berpikirnya daripada narasumber. Mohon maaf Mas Ijul dalam tanda petik ya. Iya. Sementara saya belum punya, tapi saya mencoba mengawali karir ini melalui loper. Saya belajar. Itu di Tembilahan? Ya, di Indragiri Hilir, Tembilahan. Saya juga punya pekerjaan lain, tapi saya menjadi loper. Hari-hari profesi itu saya tekuni hingga sampai saya menjadi jurnalis. Saat itu juga saya belum jurnalis resmi, saya hanya magang. Oke, magang. Ya. Di salah satu media yang ada di Riau. Oke. Situlah awalnya Mas Ijul. Oke. Dari tahun? Sekitar tahun 2007 dan 2008. Itu magang tadi? Ya. Oke, dan sampai sekarang sudah menjadi jurnalis yang diakui ya, dan pengalaman yang luar biasa juga tentunya banyak ya. Iya Mas Ijul, pengakuan itu sebenarnya tergantung kepada masyarakat dan negara. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau masyarakat menyaksikan aktivitas kita hari-hari, ya saya sebagai jurnalistik. Kalau negara, memang kita sudah wartawan yang lulus uji kompetensi. Oke. Nah, perjalanan dari 2007 atau 2008 tadi sampai dengan 2024 sekarang tentunya banyak dong meliput segala macam kegiatan-kegiatan baik itu pemerintah ataupun tidak. Ada tidak pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dilupakan sebagai seorang jurnalis? Tentu saja ada Mas Ijul. Diusir barangkali atau dimarah-marahi atau berkelahi. Benar. Nah, gimana tuh ceritanya? Pernah
tidak dibenarkan untuk meliput. Karena Ya mungkin ada something, ada sesuatu yang memang tidak pengen dibuka. Ya, Oke. saya sebagai jurnalistik yaitu profesi, itu resiko profesi yang harus kita hadapi. iya. Pernah juga hampir kontak fisik, Oke. karena perlakuan-perlakuan orang-orang yang mungkin tidak paham dengan kerja jurnalistik terhadap kita. Tapi saya memaklumi, itulah bagian dinamika profesi. Pekerjaan. Ya. Oke. Tapi tidak patah semangat untuk tetap menulis ya. Justru karena itu masih Jul, saya makin tumbuh semangat saya, Oke, makin iya, berkibar, berkobar semangat untuk menjadi jurnalistik hingga saat ini. Wih, luar biasa sekali. Jadi meskipun ada penolakan, ada hampir terjadi kontak fisik, tapi tetap semangat untuk bagaimana nih menulis memang fakta yang terjadi di lapangan, bukan begitu? Oke. Gimana Mas Jul? Coba diulang. Jadi meskipun dengan adanya ancaman-ancaman dan adanya hampir terjadi kontak fisik tadi, tapi justru itu yang membuat Bang Indra jadi tetap lebih semangat untuk menulis lagi gitu ya, tetap menulis begitu. Ya, sebenarnya sempat juga down, tapi Oh, ada naik turunnya, berarti. ada fluktuasi dalam kita psikologis manusia itu pasti ada. Tapi saya berpikir lagi, pekerjaan dan profesi apapun pasti punya tantangan. Iya. Walaupun dengan tantangan yang berbeda. Ya di situ lagi saya bangkit untuk kembali melanjutkan profesi yang mulia ini. Oke, luar biasa. Nah, kembali ke topik awal kita, bahwa adanya juga di sini Bang Indra sebagai penggagas, pendiri jurnalis Family Car, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah keluarga, gimana tuh? Jurnalis Family Car. Dalam bahasa sederhananya mungkin wartawan yang memiliki kendaraan roda 4 dan keluarga. Dan keluarga. Ya. Itu. Apa yang inisiasi atau apa sih sebenarnya JFC ini gitu? Awalnya sih kita nongkrong sesama dengan Wartawan. dan keluarga wartawan. Oh. Karena kita ini adalah orang lapangan, orang kedai kopi, orang yang hobi bersilaturahmi. Iya. Maka timbullah ide membuat organisasi yang kita beri nama Jurnalis Family Car. Tapi sebelum itu Mas Ijul, Jurnalis Family Car itu namanya cukup panjang. Jurnalis Family Car Club. Oh, oke. Klub juga ada kita masukkan. Setelah kita diskusi. Itu logonya seperti yang ada di baju Bang Indra ya? Ya, inilah logo yang kita pakai hari ini untuk JFC. Berangkat dari hobi. Kebetulan ada beberapa teman-teman media yang memiliki kendaraan roda 4, ada juga yang tidak, tapi kita gabungkan ke dalam. Hobi jalan-jalan, hobi untuk mengekspresikan diri terhadap alam. Terbentuklah organisasi JFC. Anggotanya itu Mas Ijul bukan saja wartawan, tapi ada teman-teman wartawan, keluarga wartawan. Mas Ijul juga boleh. Oh. Tidak ada masalah. Boleh bergabung juga. Boleh. Kita tidak membatasi siapa yang ingin bersama-sama JFC. Semua kalangan, semua profesi di dalam grup kami ini, Mas Ijul, ada wartawan, ada pegawai negeri, ada bapak-bapak dari kepolisian, ada dokter, ada pengusaha, lengkap profesinya. Oke, tergabunglah di dalam JFC Tergabung ini. di dalam JFC. Oke. Nah, di akhir tahun 2022 di launching langsung oleh Bapak Bupati Indragiri Hilir pada saat itu, Bapak Haji Muhammad Wardan ya. Benar. Nah, Mas Ijul ingat? Ingat dong, karena saya nonton bersamaan. Oh, berarti Mas Ijul sudah tahu JFC ya? Soalnya saya tahu ini kenapa pada banyak banget mobil ya. Terima kasih. Berderet pada saat itu, mobilnya keren-keren juga, dan diresmikannya secara resmi, secara simbolis dengan ditempel stiker ya. Benar. Oke, dan logonya ini seperti ini nih. Ya, seperti yang ada di baju Bang Indra, JFC Jurnalis Family Car, dan ditempel langsung oleh Bapak Bupati Indragiri Hilir pada saat itu, Bapak Haji Muhammad Wardan, dan disaksikan oleh bisa dibilang ribuan masyarakat Inhil yang sambil juga menonton final Piala Dunia pada saat itu. Gitu, wah luar biasa. Nah, sudah ada kegiatan apa saja yang dilakukan oleh JFC ini? Ya, momen saya sedikit mundur ke belakang Mas Ijul. Momen Piala Dunia saat itu kita memanfaatkannya untuk launching.
Tujuannya mungkin Mas Ijul juga paham agar banyak masyarakat yang bisa mengetahui apa itu jurnalistik, jurnalis family car. Dan masyarakat yang ingin bersama-sama bergabung juga terbuka. Kita terbuka, kita berikan kesempatan. Intinya bukan orang yang berprofesi sebagai wartawan dong ya? Bukan Mas Ijul. Kan di sini kita bunyikan family. Keluarga. Ya, keluarga. Kalau bahasa Melayunya sedara. Sedara, oke. Jadi, Sedara mara. Sedara mara boleh. Oke. Silakan. Namanya juga organisasi tempat bersilaturahmi. Tempat kita memberi satu sama lain masukan, ide terkait kemajuan dunia jurnalistik. Salah satunya. Bisa yang lain. Jadi yang mau bergabung, yang mungkin tapi kegiatannya apa aja? Oh ya, kebetulan semenjak di launching pada Desember 2022 oleh Bapak Bupati saat itu Pak Haji Muhammad Wardan, kita membuat beberapa kegiatan, tapi yang besarnya di Desember 2023 kami anggota jurnalis Family Car membuat agenda jalan-jalan, touring dan studi jurnalistik ke Jawa Barat. Oke, tepatnya ke Kota Bandung. Itu agenda perdana kita yang jauh, yang besar. Oke. Mungkin tahun depan juga kita akan agendakan, namun kami akan diskusikan dulu menurut teman-teman di mana ya Mas Ijul boleh ikut. Oke. Sekali lagi kita tawarin. dan penonton yang menyaksikan boleh, juga silakan. jika ingin bergabung ke JFC boleh ikut. Ini namanya open recruitment ya. Oke. Kecuali mungkin mau jadi wartawan, yaitu ada syaratnya. Kalau mau jadi anggota jurnalis Family Car nggak ada syarat. Nggak ada syarat. Ya syaratnya hanya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Keluarga wartawan boleh. Di luar keluarga wartawan juga boleh. Juga boleh. Nanti dia ngaku aja saya keluarga ini. Bisa ikut. Dan di sini jadinya bisa jalan-jalan ya. Bisa jalan-jalan. Kelebihannya jalan-jalan dengan organisasi lain dengan JFC apa? Kalau organisasi lain, Mas Ijul mungkin lebih spesifik terhadap profesi mereka masing-masing. Seandainya umpamanya organisasi mungkin dia terbatas dan terhukum oleh A-nya saja. Kalau jurnalis Family Car, itu saya bilang tadi di awal bahwa dokter, polisi, bahkan pengusaha siapa saja boleh gabung. Oke. Sampai saat ini sudah berapa anggotanya, Bang? Untuk di Inhil memang baru 37 orang. 37 orang. Ya. Di luar Inhil ada? Di luar Inhil baru ada teman kita satu di Pekanbaru. Itu yang mungkin. Oh, dan yang di Pekanbaru ini terinisiasinya itu karena melihat JFC di Inhil. Ya, salah satunya karena kita juga ada grup wartawan, kita diskusi di situ, ternyata teman-teman itu mau gitu. Membuat juga di Pekanbaru. Bukan Mas Ijul, masih di bawah naungan yang ada JFC di Inhil. Ya. Oke. Nanti kalau teman-teman di Pekanbaru mau buat silakan. Jadi buka cabangnya banyak ya. Ya. Sampai mungkin di Indonesia. Boleh. Siap. Semakin banyak anggota artinya organisasi kita semakin dicintai. Bukan begitu Mas Ijo? Betul sekali. Ini dari JFC sendiri, goalnya sendiri nanti untuk ke depan apa? Apa yang ingin betul-betul dicita-citakan oleh organisasi JFC ini? Ya sama seperti saya bilang di awal tadi. Goalnya itu adalah rumahnya silaturahmi. Seandainya kita punya jurnalis Family Car di Inhil dan juga punya jurnalis Family Car di Jakarta atau di Bali, seandainya satu saat kita ke sana, kita punya saudara di sana Mas Ijo. Punya teman. Iya. Tanpa batas. Sebab secara pribadi saya berpikirnya semakin banyak teman, semakin baguslah kualitas hidup. Oke, bukan hanya semakin banyak teman semakin banyak rezeki ya, tapi kualitas hidup secara umum itu menjadi lebih baik. Saya mau ngomongnya gitu Mas Ijo, tapi cuman kita tutupin dikit. Lebih luas lagi, tapi manfaatnya lebih bagus lagi kalau kualitas hidupnya lebih bagus ya. Benar, kalau sudah rezeki bagus tentu kualitas lebih bagus. Ya, betul. Wah, luar biasa sekali. Jadi untuk pemirsa di rumah yang mungkin menonton podcast kita yang ingin tergabung di JFC, yang mungkin hobinya juga adventure, jalan-jalan, silahkan. Tapi untuk di Inhil sendiri ada nggak? Udah pernah belum? Maksudnya karena kan lumayan juga nih geografis kita yang bisa ditempuh dengan mobil, seperti ke daerah mungkin bisa dibilang ke Muning, yang lumayan wisatanya lumayan banyak. Itu ada pernah
pikir untuk jalan-jalan ke sana atau gimana? Sudah pernah dilaksanakan. Oh, sudah pernah dilaksanakan. Sudah pernah dilaksanakan. Itu namanya bahasa kami touring-touring tipis. Oke. Tidak keluar dari inhale gitu. 3T ya. Ya, Touring tipis. Oke. Masih di inhale tapi ya. Ya di Kemuning itu mungkin ada yang di perbatasan itu tempatnya Pak. Oh iya, Selensen itu ya. Selensen Point. Selensen Point. Mungkin ada Tembulun Rusa. Iya. Ada Bukit 30. Udah dijelajahi nih sama JFC. Kelebihan satu lagi nih Mas Ijo. Nah, apa Kelebihan JFC ini kita tidak membatasi kendaraan. Artinya tidak fokus pada satu merek kendaraan. Oh iya. Ya. Iya. Mas Ijo mungkin punyanya mobilnya mungkin Alphard, boleh Amin. gabung ke kita. Malah amin saya. Iya, Mas Ijo mungkin punyanya yang lain juga boleh. Iya, Sebab iya, di dalam JFC itu terdapat banyak merek kendaraan. Mulai dari mobil-mobil Toyota, yang Jepang, pabrikan Jepang sampai pabrikan Eropa. Mas Ijo. Oke, jadi tidak berpaku sama satu merek kendaraan saja. Jadi buat yang punya kendaraan roda 4 silakan bergabung. Ingin jalan-jalan bersama, mempererat silaturahmi gitu ya. Nah, tadi udah ke Inhil, udah ke Bandung, Jawa Barat. Tahun 2024 mau ke? Tadi kan mungkin saya sudah jelaskan, kita diskusi dulu. Oh, belum ya. Kita nanti rembukan. Rencana dulu deh. Rencana mungkin ke Bali Mas Ijul. Oh, ke Bali gitu. Tidak mau ke pulau lain, ini kan kebanyakan Jawa Bali nih. Ya kan udah ke Jawa kemarin. Jawa sudah, tapi Kalimantan mungkin ke IKN barangkali mau beda lihat. dong dengan Bali. Ya itu nanti mengalir. Kalau seandainya waktu kita nih kan kebetulan teman-teman di JFC ini selain profesi wartawan ada juga pegawai. Karena pegawai negeri, mohon maaf tentara ataupun polisi menyesuaikan terikat oleh pekerjaan. Jadi waktunya mungkin kita cari yang lebih efisien, dekat, tapi bermanfaat gitu. Ke depan mungkin JFC ini bukan saja memiliki agenda jalan-jalan, tapi kita akan coba membawa JFC ini kepada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Mungkin bisa saja besok kalau ada musibah kita turun sama-sama menggalang dana. Kita akan coba ke situ biar lebih bermanfaat goalnya. Oke, luar biasa. Nah itu dia yang bermanfaat bukan hanya untuk anggotanya saja, benar, tapi di luar Mas Ijo. anggota. Oke, itu salah satu goal baik sih menurut saya. Amin, bagus. Semoga terrealisasi. Amin Mas Ijo. Oke. Nah, untuk pertemuan rutinnya apakah ada sering dilaksanakan? Oh, sangat sering Mas Ijo. Ngapain aja tuh? Setiap hari kita pertemuan. Karena memang tugas dan kerjanya hampir setiap hari juga ya kalau jurnalis ya. Setelah kita liputan, kita duduk di suatu tempat, disitulah kita diskusi. Ngobrol tentang semuanya. Oke. Yang pertama mungkin tentang liputan profesi, yang kedua baru tadi tentang kegiatan-kegiatan sosial kita. Timbullah ide seperti kegiatan sosial dan sebagainya. Oke, jadi kekerabatan dan keakraban sesama anggota itu kalau tiap hari ketemu saya rasa makin solid ya. Benar Mas Ijo. Sebagai ketua, apa aja langkah-langkah yang Bang Indra lakukan supaya memang JFC ini tidak hanya panasnya itu di awal-awal saja? Ya itu tadi Mas Ijul, kita hari-hari dan hampir setiap hari kita bawa teman-teman untuk duduk bersama. Ini kan tidak panas di awal, berarti sudah panas dari awal sampai hari ini lebih panas. Luar biasa. Apalagi dengan kopi panas Mas Ijul. Oke. Apalagi dengan kopi panas. Berarti lokasi udah tahu nih tempat ngopi nih berarti ya. Ya, karena ide itu Mas Ijul setelah kita duduk bersama saat ngopi timbul ide dan gagasan yang mungkin sifatnya membangun gitu. Jadi ketika ide-ide itu sudah ada, dikumpulkan, didiskusikan lagi, dan kedepannya akan direalisasikan. Ya, oke. Tepat sekali. Nah, untuk tadi kan udah dibicarakan nih mengenai hari-harinya. Kalau misalkan saya lihat kemarin ya di kalender itu banyak banget nih di 2024 nih hari-hari tanggal-tanggal merah. Seperti hari libur mungkin nanti yang saya lihat justru hari-hari liburnya itu di hari Senin, hari Jumat yang otomatis long weekend dong yang akan kita dapatkan nantinya. Nah itu ada organisasi JFC udah ada lihat itu nggak sih? Sudah Mas Ijul, kebetulan kemarin itu libur 2 hari dan 3 hari itu bertepatan dengan momennya pemilu.
Oh ya. Jadi mungkin kawan-kawan lebih menahan diri karena ada beberapa teman-teman kita mungkin yang nyalek, Oh, yang juga terlibat langsung dalam kontestasi. kontestasi pesta demokrasi 5 tahunan. Makanya kita tidak bikin acara dulu. Oh, padahal lumayan panjang Oh, juga lumayan liburnya Mas ya. Jul. Jadi liburnya hanya personal saja. Bagi yang oke. bisa, oke silakan jalan. Ah. Bagi yang nggak bisa ya silakan. Iya, silakan. Silakan dengan aktivitasnya. Oke. Nah, kalau misalkan berbicara dengan tentang pemilu tadi, kalau Bang Indra sendiri nih secara personal, gimana pilihannya? Pilihannya maksudnya presiden, Pilpres dulu deh. Pilpres. Ya, ha-ha. Mungkin tidak bisa saya sebutkan sih. Kalau Mas Jul memang pengen jawaban, nanti kita ngopi di belakang. Oh gitu. Saya akan jawab, saya akan jelaskan. Oh, oke. Tapi dia Tapi yang jelas saya punya pilihan. punya pilihan Dan sudah memilih. dan sudah memilih Sudah. tidak golput dong pastinya. Oh, enggak boleh. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menyalurkan hak demokrasi kita. Karena satu suara yang kita sampaikan kemarin akan menentukan arah kebijakan pembangunan di 5 tahun mendatang. Oh, luar biasa. Tapi kalau dari jawabannya ini sepertinya saya tahu nih pilihan Bang Indra. Oh, nggak boleh tebak-tebak dong. Oh, nggak boleh tebak-tebak ya. Iya. Oke. Nah, untuk Abang tadi katakan bahwa dari anggota JFC ini ada yang nyalek juga. Untuk tadi kan Pilpres, untuk Pileknya sendiri Abang memilih anggota Abang atau gimana? Kita melihat situasi dapil. Oh, dapil. Iya. Ya, karena kita terhukum oleh dapil kan. Kalau kebetulan saya berada di dapil satu Kota Tembilahan. Kalau temannya nyalek di dapil lain, tentu nggak bisa saya bantu dong Mas bilangnya kan. Iya. Karena daerahnya berbeda. Berbeda. Oke. Saya mau saja, cuman nggak boleh terhukum oleh ketentuan. Oke. Atau Bang Indra sendiri ada itu berkeinginan nyalek? Sejauh ini mungkin belum Mas, karena Nyapres mungkin ya barangkali ya. juga belum Mas, Kenapa tuh? karena saya berpikir setiap profesi itu mulia. Saya mungkin bisa berdiri hari ini sampai seperti ini karena profesi media atau jurnalistik. Saya insya Allah akan menjalankan profesi ini sampai sekuatnya gitu. Oke, jadi ingin berfokus pada satu Profesi. profesi. Karena profesi yang saya bilang tadi, wartawan dunia jurnalistik itu adalah salah satu pilar demokrasi. Berarti Bang Indra ini bisa dibilang tergolong orang yang setia ya? Tergantung. Tergantung Iya. Kak gitu. Kalau terhadap profesi mungkin saya setia. Terhadap yang lain? Terhadap yang lain saya lebih setia Mas. Oh gitu. Kira tergantungnya tadi tidak setia. Lebih setia. Lebih setia lagi. Oke deh kalau gitu. Nah, sedikit terakhir sebelum kita akhiri obrolan kita, barangkali ada pesan-pesan untuk penonton di rumah terkait GFC ini. Pesannya Mas Ijul mungkin berbuat baiklah tiada batas. Artinya jangan pernah kita menyesali dengan perbuatan baik. Sebab perbuatan baik itu tidak langsung dibalas oleh Tuhan. Tapi mungkin suatu saat akan dibalas oleh Tuhan juga di waktu-waktu yang lain. Oke. Berbuat baiklah. Jangan pernah maksudnya gini Mas Ijul. Berbuat baiklah, jangan pernah kita itu khawatir dengan perbuatan kita. Oke. Karena perbuatan baik itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. Oke, jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan juga sedikit saya tarik kesimpulannya dengan apa yang sering saya alami. Kadang perbuatan baik kita yang kita lakukan pada hari ini itu tidak dibalas pada hari ini juga. Benar. Dan tidak dibalas sama orang yang kita buat baik Iya. gitu ya. Misalkan saya berbuat baik sama si A, bukan si A yang bakal balas dan tidak si A yang balas pada saat itu. Iya. Mungkin balasannya dari orang lain Yang mungkin kita tidak kenal. yang kita tidak kenal dan di waktu yang memang kita butuhkan kebaikan-kebaikan itu. Benar. Betul. Itu pelajaran hidup yang memang sering saya rasakan, yang mungkin memang penonton di rumah juga sering merasakan itu ya. Poin yang kedua mungkin yang mau saya sampaikan Mas Ijul, karena saya ini background sebagai jurnalistik, mungkin kawan-kawan jangan pernah pengen mendapatkan hasil yang lebih jika kita masih melakukan hal yang sama. Mungkin itu pesan saya yang kedua Mas Ijul. Jangan melakukan hal yang lebih jika kita tetap melakukan hal yang sama. Bukan, jangan pernah berharap yang Berharap lebih. jika kita masih melakukan hal yang sama. Oke. Masuk. Ya, jadi kalau mau mendapatkan hal yang lebih,
lakukan hal yang lebih Ya. lebih juga. Lebih daripada yang kita lakukan hari ini. Oke. Contohnya Mas Ijul, hari ini kita mampu larinya cuma 1 kilo. Besok kita pengennya 5 kilo. Tapi kita nggak pernah mencoba melakukan hal yang lebih untuk mendapatkan yang 5 kilo. Iya betul. Salah Jadi nggak akan sampai Nggak gitu akan ya. sampai, Mas Ijul. Betul. Salah satu contoh. Wow, wejangan yang luar biasa dari Bang Indra Effendi. Ya, seorang wartawan senior dari Indra Giri Hilir. Makasih Mas Ijul. Oke deh kalau begitu, cukup panjang juga obrolan kita dari awal tadi ya. Janjinya kan nggak harus panjang Mas Jul, Iya, tapi iya, kayaknya asik ya. Asik banget. Mas Ijul memandunya sangat tepat sasaran. Oke deh kalau gitu terima kasih. Kembali. Oke, terima kasih juga kepada Bang Indra berkenan hadir di studio kita, hadir di podcast 1000 Parit. Mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, berkenan kita undang kembali. Insya Allah Mas Ijul. Oke deh. Mohon maaf jika kita ada salah-salah kata dan penyampaian yang tidak pada tempatnya. Akhir kata saya pamit undur diri bersama Bang Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Podcast 1000 Parit.